Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang yang saat ini sedang menyembunyikan tentang keadaan finansial dia atau tentang materi dia dari kamu. Ya, tapi sejujurnya orang ini tuh ingin kembali lagi merasakan apa yang dulu pernah dia rasakan bersama kamu. Ya, mungkin kamu dengan dia sempat menjalin kedekatan atau hubungan dengan orang ini. Karena kalau aku lihat kenapa dia ingin merasakan kembali perasaan yang dulu pernah dia rasakan bersama kamu, karena dia saat ini pun masih sebenarnya sangat tertarik padamu. Bahkan I love you unconditionally. Dia sangat mencintaimu tanpa syarat ya. Apa adanya dirimu itulah yang dia suka, itulah yang dia cintai gitu ya. Itu yang dia yang membuat dia merasa tertarik sama kamu ya, dengan apa adanya dirimu. Cuman aku lihat di sini dia memang masih menyembunyikan siapa sih diri dia sebenarnya, apa sih yang sebenarnya terjadi padanya. Nah, itu masih dia sembunyikan dari kamu. Dia belum bisa jujur tentang keadaan dia sebenarnya atau siapa sih diri dia sebenarnya. Karena menurut dia untuk saat ini itu bukan waktunya bagi kalian untuk saling serius, untuk saling mengikat ya, atau terikat dalam suatu hubungan, atau ya belum saatnya. Ini bukan waktu yang tepat menurut dia, karena ya itu tadi ada masalah finansial yang mungkin masih dia tutup-tutupi dari kamu ya. Terus mungkin ya belum ada kesiapan dari dia untuk berkata jujur sebenarnya dia ini siapa, atau apa yang sebenarnya dia sembunyikan itu belum siap untuk dia ungkapkan ke kamu gitu ya. Jadi makanya menurut dia saat ini atau kemarin, walaupun kemarin kamu sudah memberikan dia kesempatan untuk jujur atau untuk terbuka, untuk mengatakan apa adanya siapa dia belum juga memberikan kejelasan atau belum jujur sama kamu ya, karena itu ya, karena dia belum siap. Menurut dia ini bukan waktu yang tepat seperti itu. Oke. Orang lama ya. Oke, jadi gini, selama ini kamu dengan dia ternyata pola hubungannya sama. Maksudnya gitu-gitu terus, berulang kali sama seperti itu. Misalkan on off, selingkuh, balikan lagi, selingkuh, balikan lagi, atau putus nyambung, atau apalah. Ada situasi yang selalu polanya sama. Atau misalkan kalau misalkan dia lagi ada masalah, selalu menghindari kamu. Nanti selang beberapa bulan, berapa lama kalian gak ada komunikasi, gak ada pertemuan, datang lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada situasi pola yang sama berulang kali terjadi yang kalian selalu alami satu sama lain, dan memang karena kedua belah pihak mempersilahkan situasi itu terjadi gitu, walaupun mungkin ada rasa geram, ada rasa kesal gitu ya, tapi ya mau nggak mau karena situasinya seperti itu kalian tidak mau merubahnya, baik dari sisi dia ataupun dari sisi kamu tidak mau merubah. Jadi kalian itu selalu stuck atau selalu terbiasa dengan situasi yang sama ya, bahkan sikap, perbuatan, tingkah laku kalian selalu sama. Dia misalkan selingkuh, kamunya selalu memaafkan dia, menerima dia lagi dengan dengan kelemah lembutan kamu, dengan lapang dada gitu ya, sehingga ya udah, karena dia tahu kamu akan selalu memaafkan dia, ya udah dia selingkuh lagi seperti itu. Sehingga karena dia lihat kamu tidak ada ketegasan ya, jadi ya dia meremehkan kamu berulang kali, contoh seperti itu. Jadi makanya hubungan kamu dengan si dia itu stuck, hubungan kamu dengan dia tidak ada perkembangannya selama ini, dan justru malah semakin dijalani semakin menyakitkan, semakin rasanya tercekik. Maka dari itu sekarang tindakannya adalah semesta menginginkan kalian untuk berpisah. Harus ada yang berubah dulu ya, entah ini dari sisi kamu atau sisi dia, atau memang dari kedua belah pihak harus melakukan perubahan. Makanya hubungan ini harus diakhiri
ya, makanya keluarlah death. Death itu artinya kan kematian, berarti harus ada yang sudah dihentikan, diakhiri dulu gitu ya, tapi bukan berarti ini benar-benar berakhir, enggak, tapi pengakhiran ini memang untuk memulai awalan baru. Makanya di sini kalian disuruh untuk melakukan perubahan terlebih dahulu. Kamu yang tadinya hanya engge-engge aja, iya-iya aja, kamu harus berubah jadi lebih tegas, lebih berani, lebih keras seperti itu ya. Nah, dia yang di sini misalkan ya, dia suka selingkuh, dia suka bohong. Nah, itu harus dirubah dulu. Jangan lagi dia selingkuh-selingkuh lagi, bohong-bohong lagi, udah stop gitu. Gimana caranya? Dia harus melakukan perubahan ini secara signifikan, besar-besaran, mau nggak mau, siap nggak siap. Kalian harus dirubah, kalian harus berpisah untuk melakukan perubahan secara signifikan. Seperti itu ya. Makanya di sini aku lihat perubahan ini atau perpisahan ini menyakitkan ya, terutama bagi dia yang belum rela untuk melepaskan atau belum siap untuk melakukan perubahan. Oke, kalau aku lihat saat ini salah satu di antara kalian mungkin selama ini terlalu menghakimi pasangan, ya entah dia menghakimi kamu atau kamu yang selalu menghakimi dia. Sehingga gini, sifat penghakiman ini itu karena ada rasa pesimis. Jadi misalkan gini, kamu misalkan karena kalian jarang ada komunikasi, ditambah lagi mungkin LDR seperti itu ya, ada yang mungkin kayak menjudge dia atau menghakimi dia di sana, kamu selingkuh ya, kamu ada yang lain ya. Karena kenapa? Kamu rasa pesimis bahwa dia ini bisa setia. Terus itu kamu pesimis bahwa kamu bisa bersaing dengan selingkuhan-selingkuhannya atau pilihan-pilihan dia yang lain seperti itu ya. Jadi karena ada kepesimisan dari dirimu yang takut posisimu akan digeser atau posisimu akan disamakan dengan yang lainnya kayak gitu ya. Sehingga si dianya mungkin makin lama makin kesini tuh kurang empati terhadap kamu karena terlalu mengekang dia atau menghakimi dia. Akhirnya hubungan ini serasa tidak menyenangkan ya. Terus juga mungkin salah satu suka bergosip atau suka susumbar. Susumbar tuh apa ya? Suka ber 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 atau ini apa sih namanya? Menyindir. Nah, bisa jadi ya, karena mungkin suka bergosip atau suka menyindir seperti itu. Terus juga ditambah dengan entah ini kamu atau dia yang suka manipulatif, orangnya kasar, terus juga penuh kebencian, suka mengejek ya, terus juga punya sifat pendendam, jahat lah, kejam ya. Ditambah lagi mungkin ada di sini entah ini kamu atau dia yang suka tidak jujur, suka menipu. Terus juga ternyata orangnya nggak pemaaf pula, ya entah ini kamu atau dia suka tidak pemaaf. Orangnya masih, kalau aku lihat sebenarnya si dia itu selama ini tuh masih linglung, masih bingung, masih ragu-ragu untuk hubungan kalian. Jadi makanya di sini mungkin dia bisa jadi menghadirkan pihak lain ya karena dia ingin memilah-milah mana sih yang lebih baik, mana sih yang memang cocok dengan dia seperti itu. Dan dia merasa ketika kamu cemburu, ketika kamu menghakimi dia, ketika kamu pesimis, dia merasa kamu itu kayak nggak berpikir secara jernih, terlalu ketergantungan terhadap dia, terlalu kompulsif. Oke, kalau aku lihat nampaknya ya di sini salah satu di antara kalian ini ada yang memang saat masih menjalani hubungan kemarin itu pengen memiliki hubungan yang berkomitmen, pengen punya hubungan yang lebih intim, tapi sebenarnya dia ini walaupun diajak hubungannya berkomitmen, tapi dia masih takut untuk hanya berpatokan pada kamu saja atau kamu berpatokan pada hanya dia aja. Karena gini, orang ini itu tuh masih pengen bebas, jadi masih pengen tebar pesona di luar sana. Jadi walaupun kamu ajak dia untuk berkomitmen, di luar sana dia pengen tidak dibatasi pergaulannya, tidak dibatasi mau dekat dengan siapapun, kayak gitu. Makanya kebanyakan dari mereka ini kalau diajak komitmen tuh kayak masih ogah-ogahan, nggak mau gitu. Karena takut pilihan-pilihan dia di luar sana itu kayak membatasi diri dengan dia. Dia takut sendirian gitu. Dia takut kalau pergaulannya itu terbatasi. Apa sih sebutnya ya, nggak bisa tebar pesona lah kayak gitu ya.
Dan berarti, orang ini tuh memang, harus bisa dihindari ya, tapi ini di masa lalu ya, di masa lalunya seharusnya bisa, kamu hindari dan memang saat ini mungkin sudah kamu hindari ya, karena dia indikasi orang yang nggak jujur, suka menipu, dan orangnya juga licik, aku lihat di sini. Kemudian, The Fool berarti orang yang suka kebebasan ya, terus itu suka, melakukan perjalanan, entah itu memang dia suka traveling atau memang pekerjaannya mengharuskan dia untuk banyak melakukan perjalanan ya. Dia juga orang yang ceroboh, dia punya jiwa muda, entah umur dia berapa sekarang tapi dia selalu merasa bahwa saat ini adalah masa-masa mudanya, seperti itu ya. Kalau aku lihat memang, orangnya polos, dan orang yang suka spontan gitu dalam bertindak atau berperilaku. Nampaknya memang ada awalan baru yang ingin dia lakukan saat ini, cuman karena memang dia orangnya ceroboh gitu kan ya, sehingga ada kebodohan yang dia lakukan, aku lihat di sini ya. Ditambah lagi juga kalau misalkan kamu mengharapkan komitmen dari dia, aku lihat dia memang orang yang kurang berkomitmen, karena itu tadi ya, dia itu takut kebebasannya akan direnggut kalau dia berkomitmen. Sebenarnya dia mau untuk berkomitmen, tapi dia takut. Kalau dia berkomitmen dengan satu orang saja, maka kebebasannya dia rasa akan direnggut. Dia tidak akan bisa tebar pesona, dia tidak akan bisa dekat dengan lawan jenis yang lebih cantik atau lebih ganteng di luar sana, yang lebih-lebih gitulah ya. Ya, orangnya idealisme banget ya. Terus itu juga aku melihat di sini, dia ini menjalani kehidupan percintaan itu kayak spontan aja gitu. Mana yang menurut dia cantik, mana yang menurut dia ganteng, mana yang menurut dia menarik, ya dia akan jalani seperti itu. Ya dia akan lakukan hubungan seolah-olah itu hubungan seperti pasangan atau pacar ya, seperti itu. Padahal ya sebenarnya enggak juga, enggak ada ketetapan atau enggak ada kejelasan ya, kamu atau mereka semua yang dia pacari itu benar-benar pacarnya, tidak. Bahkan ya rasanya aja seperti pasangan tapi sebenarnya tanpa status, hubungan yang tanpa status seperti itu. Terus itu juga aku lihat orang yang tidak stabil secara pikiran, dia orangnya pelin-pelan, dia orangnya masih suka ragu-ragu, masih ya pengen ini pengen itu, terus itu juga orang yang memang sangat tergila-gila pada cinta yang hanya bisa memberikan dia kegembiraan atau kebahagiaan aja. Jadi dia menjalani hubungan itu uh, dengan suasana yang have fun aja. Kalau misalkan dia lihat ada resiko, ada tantangan, ada apa ya, perbedaan, itu udah pasti dia ngilang, pasti dia meninggalkan, love bombing aja gitu, atau dia pasti ngeghosting kayak gitu. Jadi dia maunya menjalani hubungan itu yang have fun aja kayak gitu ya. Terus itu aku lihat memang sebenarnya dia kurang siap untuk berkomitmen atau kurang siap diajak komitmen ya. Dia tidak siap untuk membawa hubungan ke tingkat yang lebih serius. Jadi makanya kemarin saat masih bersama kamu tuh dia kayak kayak iya, kayak enggak, kayak mau, kayak enggak, kayak serius, kayak enggak, kayak gitu ya. Aku lihat karena ya memang sebenarnya dia belum siap untuk apa itu namanya, berkomitmen gitu. Orangnya masih impulsif, suka-suka hati, ya masih kilar-kilir seperti itu. Aku melihat di sini bahkan walau sebenarnya gini ya, dia itu di sela-sela dia bertemu dengan orang-orang atau pilihan-pilihan dia yang lain, itu diselipkan oleh semesta benar-benar cinta sejati dia loh sebenarnya. Tapi karena dianya ya punya sifat yang bebas ya, suka kekilar-kilir, suka kesana sini dalam menjalin hubungan, akhirnya kadangan cinta sejati dia tuh kayak terabaikan gitu loh, atau kayak nggak dia sadari aja gitu, nggak dia sadari. Jadi kayak banyak kesempatan yang dia lewatkan bersama cinta sejatinya. Nah bisa jadi cinta sejatinya itu kamu, terus itu karena dia masih ya suka kilar-kilir sana sini ya, have fun kayak gitu ya, kamu sering diabaikan atau bahkan tidak, seperti tidak terlihat oleh dia gitu.
Oke, dia ini orangnya pendendam, ya. Terus juga dia ini orangnya suka menuntut. Jadi kalau dia pengen apa sesuatu harus sekarang-sekarang juga, harus dikasih, harus diberi kayak gitu ya. Orangnya juga sombong, pecemburu ya. Tapi juga ada sisi lain, dia ini orangnya sebenarnya kurang percaya diri, egois ya, suka menuntut, sok suci ya. Kamu lihat di sini mungkin dia rajin ibadah, tapi sebenarnya kelakuannya seperti itu ya. Dan juga orang yang suka ikut campur dalam kehidupan orang ya, orangnya nggak ramah, orangnya manipulatif, pendendam, tidak setia pula ya kan, suka menipu, entah menipu kamu atau menipu orang lain ya. Terus juga aku lihat nampaknya memang ada masalah tentang kesuburan atau infertilitas ya. Terus itu juga aku melihat di sini tuh selama kamu menjalani hubungan dengan dia, nampaknya kamu ini selalu menahan keinginan-keinginan kamu, ya, demi untuk membuat dia bahagia. Kamu selalu, karena dia orangnya kan penuntut ya, jadi kadang kamu tuh nggak memperhatikan kebutuhan kamu atau keinginan kamu loh sama dia gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, apa ya, kamu lebih memprioritaskan keinginan dia atau kebutuhan dia dibandingkan kebutuhan kamu. Nah, seperti itu. Dan kalau aku lihat saat ini nampaknya dia masih banyak memikirkan untuk melihat kepentingan yang akan dia lakukan nantinya ke kamu, karena di sini dia tahu bahwa apa yang dia lakukan pasti akan ada konsekuensi dari tindakan tersebut ya. Jadi sebelum dia nantinya justru malah salah langkah, justru malah nanti menyakiti orang lain atau menyakiti kamu, makanya saat ini dia sedang mempertimbangkan lagi, berpikir, menilai apa yang harus dia lakukan seperti itu. Ditambah lagi di sini dia harus bisa percaya diri untuk menghadapi kamu, ya. Dia harus bisa berani mengemukakan keinginan dia nantinya ke kamu atau kebutuhan dia terhadap kamu, ya. Dia harus bisa juga membedakan antara kepercayaan diri dengan keegoisan, karena di sini kan dia selama ini selalu egois ya, tapi dia nggak percaya diri gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia harus bisa membedakan apa arti percaya diri dengan keegoisan gitu. Ditambah lagi dia juga perlu memahami apa ya, dia juga perlu memahami untuk tidak memaksakan keinginan, kebutuhan, atau pendapat dia kepada orang lain, termasuk kepada kamu. Jadi kalau dia pengen A tapi kamu pengennya Z, ya jangan dipaksakan gitu loh. Ya dia harus mengerti itu, dia harus bisa mengontrol emosi ya dan keinginan dia seperti itu. Karena kalau aku lihat selama ini dia selalu memaksakan kehendak dia atau keinginan dia terhadap kamu, sehingga kamu yang harus mengerti dia, kamu yang harus mengalah seperti itu ya. Akhirnya ya kamu capek sendiri gitu. Dan akhirnya membuat kamu kesal, marah seperti itu ya. Dan dia juga harus bisa menyadari bahwa dia harus tahu batasan ya. Dia memang orangnya itu agresif dan dia menganggap keagresifannya dia ini adalah daya tarik dia ya terhadap orang-orang di luar sana gitu. Makanya di sini dia suka semena-mena, suka agresif dan semena-mena gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini emosi dia atau amarah dia tuh suka membara, suka meluap-luap gitu ya, bahkan sampai tidak terkendali. Akhirnya di sini dia menyakiti kamu ya, orang yang sebenarnya dia cintai atau orang yang dia harapkan ya. Yaitu tadi aku bilang cinta sejatinya, tapi ya karena dia orangnya semena-mena, suka-suka hati, suka kebebasan gitu ya. Jadi mau melakukan apapun dia lampiaskan saja tanpa memperhatikan perasaan kamu. Akhirnya di sini kamu sendiri yang jengkel, kesel sama dia, dan makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia. Oke, keadaan dia sekarang stuck ya, stagnasi, takut untuk maju, takut untuk melakukan sesuatu ya. Tapi di satu sisi dia juga tidak mau meninggalkan kamu, tidak mau pergi juga gitu. Tapi gini,
Kenapa dia seperti itu, nggak mau maju tapi nggak mau pergi juga? Karena di sini dia merasa dia itu meragukan dirinya sendiri. Makanya sekarang kehidupan dia saat ini kayak lagi monoton, kurang ada kesadaran diri, dan ya aku lihat saat ini kayaknya dia lagi berpura-pura bahagia, pura-pura baik-baik saja ya, bertahan dalam situasi yang toksik, juga meragukan kemampuan dia, takut akan melakukan sesuatu, takut akan hal yang tidak bisa terelakkan juga gitu ya. Jadi aku lihat sebenarnya dia saat ini walaupun stuck, monoton, dia ini di pikiran dia kayak penuh gitu dengan hal-hal yang jangan-jangan apa tuh maksudnya, overthinking ya. Jadi dia takut nanti kalau misalkan dia maju ke kamu, jangan-jangan dia akan ditolak lagi. Aduh, takutnya nanti kamu akan menolak dia, takutnya kamu akan marah, bla 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 bla, seperti itu. Makanya di sini dia nggak maju tapi juga nggak pergi gitu ya. Jadi ada sifat bergantung juga terhadap sesuatu atau seseorang ya dia ini. Makanya di sini dia itu punya suatu ketakutan yang sebenarnya belum terjadi gitu, dan belum tentu juga terjadi gitu ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat hubungan ini mungkin terasa membebani kamu ya. Dan aku lihat di sini nampaknya kamu sudah sepertinya tidak peduli lagi untuk memperjuangkan hubungan ini, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menjaga hubungan ini dengan benar, agar tetap langgeng, agar tetap bersama, tapi nampaknya ya semua itu nihil ya. Kamu merasa hubungan ini tidak berjalan dengan benar, dan semakin kamu jalani, semakin kamu pertahankan, semakin terasa sulit untuk kamu perjuangkan. Dan untuk dijalani juga terasa sulit ya. Kamu sepertinya sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi dia, untuk mengatasi hubungan kalian yang aduh nggak jelas banget ini. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, kamu tahu tindakan ini sudah tidak benar ya. Makanya di sini kamu meninggalkan dia ya. Tapi aku melihat masih ada satu sisi, kayaknya kamu ini masih merasa tertahan untuk benar-benar pergi ya. Terkadang kamu ini kayak masih kadang pengen pergi, kadang masih ingin berharap bisa kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak ada situasi atau ada perasaan, ada pikiran yang tidak membiarkan kamu untuk mengakhiri hubungan ini. Jadi kadang pengen maju, meninggalkan, kadang pengen tetap bertahan, mengharap kalian bisa bersama kembali. Nah, kayak gitu deh. Ya, masih kadang-kadang kalian ini. Seharusnya di sini kalian harus tahu banget ya bahwa kalian akan lebih menderita jika terus-menerus hubungan ini dijalani gitu ya. Jadi aku lihat di sini memang kadang itu tadi, kadang mau maju, kadang ingin bertahan seperti itu. Tapi kalian harus bisa pahami bahwa semakin kalian bertahan dengan hubungan yang masih seperti ini, dengan orang yang seperti ini, belum ada perubahan, itu akan semakin menyakiti kalian gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian masih berpikir bahwa ini nggak boleh diakhiri, coba pikirkan selama ini bahagia nggak kamu sama dia gitu ya, pikirkanlah itu. Kecuali kalau misalkan dia mau berubah, benar-benar berubah gitu ya, mau sama-sama memperjuangkan hubungan ini, mau sama-sama berkorban, ya it's okay, nggak mengakhiri hubungan ini. Tapi kalau misalkan masih sama orangnya seperti itu, kelakuannya seperti itu, udah deh ya, hanya menyakiti saja. Lebih baik ya udah berpisah aja dulu gitu ya. Tunggu saja sampai dia melakukan perubahan gitu. Kalau memang masih mau sama dia gitu. Karena kalau aku lihat juga di sini masih ada Six of Cups, berarti memang masih ada keinginan dia untuk datang kembali, untuk bersama lagi dengan kamu ya. Six of Cup, orang lama, mantan ya, atau teman di masa lalu yang memang sudah sempat PDKT atau dekat seperti itu. Cuman memang nampaknya aku lihat di sini ada masalah anak atau ada hubungannya dengan anak. Mungkin dia memang lagi harus memprioritaskan anaknya ya. Mungkin kamu berdealing dengan seorang duda yang punya anak atau janda yang punya anak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia mungkin harus bisa menghasilkan ya, harus bisa lebih kreatif
untuk menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anaknya seperti itu ya. Aku lihat di sini memang ada niat baik kok orang ini untuk um, menjalin hubungan atau untuk bersama dengan kamu ya. Dan aku lihat saat ini nampaknya memang dia lagi mencoba untuk hidup lebih sederhana ya. Pokoknya saat ini kehidupannya lagi penuh dengan kesederhanaan. Terus juga memang aku lihat sikap dia juga masih kekanak-kanakan ya, kurang dewasa. Terus itu, cuman ya itu aku lihat di sini dia nampaknya dipaksa oleh situasi atau keadaan harus bisa berbagi, harus bisa beramal, harus bisa memprioritaskan keluarga dulu atau mendukung keluarga, melindungi orang-orang tercintanya. Ya bisa jadi dia ini mungkin tulang punggung keluarga, sandwich generation bisa jadi ya. Jadi ya itu ya, belum lagi dia mungkin mempunyai anak sehingga dia harus membiayai anaknya seperti itu. Dan aku lihat nampaknya dia masih sangat mengingat sekali kenangan-kenangan awal-awal saat bersama kamu ya. Dia masih sangat kayak masih sangat merasakan dampak masa lalu dia bersama kamu. Dia aku lihat sangat merindukan kamu. Ya pokoknya keadaan dia saat ini lagi melankolis deh ya, lagi bernostalgia, memikirkan kamu, keingetan kamu terus, sedih, kehilangan, rindu ya. Ya pokoknya aku lihat di sini benar-benar kenangan-kenangan di masa lalu itu lagi dia sering ingat-ingat ya. Bahkan ya dia serasa kayak masuk kembali ke momen-momen itu. Saking ya dia kangen sama kamu, rindu sama kamu seperti itu. Ya bahkan aku lihat di sini dia kayak ingin memulai kembali atau menghidupkan kembali masa lalu dia bersama kamu. Dia ingin ya ingin seperti dulu lagi lah ya, ingin merasakan kembali, I wanna feel that way again. Jadi dia pengen merasakan kembali momen-momen saat bersama dengan kamu ya, mengingat kembali kenangan-kenangan indah bersama kamu. Terus itu juga aku melihat di sini memang ada bekas luka ya yang belum sembuh, atau ada luka yang memang belum sembuh. Nah, inilah yang sebenarnya penting di dalam hubungan kalian ya. Kalau misalkan dia ingin melanjutkan hubungan dengan kamu, dia harus bisa melepaskan atau bisa mengikhlaskan atau bisa menyembuhkan luka dia dari masa lalunya. Mungkin dia pernah gagal dalam pernikahan, mungkin dia pernah gagal dalam hubungan, mungkin dia pernah menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, tapi ya gagal semua gitu ya. Nah, jadi kalau aku lihat perlu untuk sembuhkan dulu luka yang ada di masa lalu. Dan kamu pun seperti itu. Kalau kamu mau menjalani hubungan, memasuki kembali hubungan percintaan, baik itu dengan orang lama atau orang baru, cobalah untuk sembuhkan saja dulu luka dari masa lalumu. Ya, jangan terburu-buru seperti itu, ya. Nah, kalau aku lihat di sini dia merasa bersama kamu itu memberikan kenyamanan, ya. Makanya di sini dia masih sering bernostalgia, mengingat-ingat kembali masa-masa indah bersama dengan kamu, saat berdua melalui kehidupan bersama dengan kamu, seperti itu. Dan pengen menghidupkan kembali momen-momen itu, ya. Kalau aku lihat di sini memang masih ada keinginan untuk kembali memupuk hubungan kalian gitu ya. Cuman mungkin nggak semudah itu ya, karena di sini aku lihat kan memang masih perlu untuk menyembuhkan luka masa lalu, ditambah lagi juga mungkin dia harus bisa stabil dulu, settle dulu seperti itu ya. Aku lihat di sini masih kok ada keinginan untuk memupuk kembali hubungan kalian di masa depan ya, bersama dengan kamu seperti itu, dia bersama dengan kamu seperti itu, masih ada. Cuman ya aku lihat di sini mungkin dia ngelihat juga ada sebagian dari kalian yang sudah menjalani hubungan dengan orang lain seperti itu. Ada ya. Tapi yang pasti di sini indikasi kuatnya ada anak. Ya, ada anak yang menjadi
menjadi prioritas atau menjadi fokusnya dulu saat ini gitu. Oke, itulah ceritanya ya. Jadi kenapa kalian bisa berubah dan kenapa kalian bisa berpisah, terus kenapa dia masih merindukan kamu, bernostalgia dengan kamu, karena di sini menandakan ada masalah atau kesulitan dalam hubungan yang disebabkan oleh ketidaktahuan satu sama lain atau ketidakdewasaan satu sama lain, seperti itu ya. Jadi makanya di sini aku lihat bagi kalian yang saat ini masih belum menjalin hubungan, aku lihat masih ada kerinduan terhadap mantan pasangan. Seperti itu ya. Makanya di sini kalian kayak masih ingin melajang aja dulu ya. Oke, seperti itulah keadaannya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada 9, 23, 1, 21, 16, 25, 30, 29, 18, 19, 12, 14, 22, 6, 3, 26, 2, 31, 10, 27, 13, 15, 17, 4, 11, 28, dan 8. Satu lagi, 7. Sionya, bulannya dulu. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada April, Juli, Maret, Oktober, Januari, Desember, Agustus, Mei, November, dan Februari. Satu lagi deh boleh, September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Walalah. Ada sio babi, sio tikus, sio ayam, sio monyet, sio naga, sio macan, sio kelinci, sio kambing, sio kuda, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. ZTKSAFWUPGHOXQND BMIHGELYVCJ. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.